Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Fadila, stambuk G701-18071. Nama saya Rizky Rizwaldi di G701-18081. Nama saya Sangrila Nurulita, stambuk G701-18129. Perkenalkan, nama saya Rizna, stambuk G701-18207. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian diare. Nah, diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan tinja yang sangat encer. Nah, pada umumnya diare disebabkan oleh makanan ataupun minuman yang terpapar dari virus, bakteri ataupun parasit. Nah, dapat disebabkan dari hal-hal di luar penyakit. Contohnya itu adalah meliputi diet cairan, intoleran terhadap makanan, stres ataupun cemas. Nah, gejala dari diare yaitu yang pertama ada perut terasa mules, tinja encer ataupun bahkan berdarah, pusing, lemas ataupun kulit kering. Nah, pertolongan pertama di diare itu kita cukup mencukupi cairan, makanan yang tepat, konsumsi probiotik ataupun obat-obatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat anti diare. Obat anti diare digolongkan menjadi dua golongan yang terdiri dari pertama yaitu golongan antisektori dan antimotility, di mana golongan ini terdiri dari opioid, alpha 2 agonis misalnya, klonidin, dan somastostatin. Yang kedua yaitu absorben, di mana golongan ini terdiri dari kaolin dan peptin, bismut subsalicylate, serta bile acid sequestan. Obat-obat tersebut direkomendasikan untuk mengatasi diare yang non-spesifik sebagai obat anti diare simptomatik. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang indikasi, dosis, mekanisme kerja, farmakokinetik, efek samping, dan perhatian dari obat pada percobaan kali ini. Pada percobaan kali ini kita menggunakan obat loperamid. Itu loperamid memiliki indikasi yaitu diare akut dan diare kronik. Dosis untuk loperamid untuk dewasa PO diare akut 4 mg, lalu 2 mg setelah masing-masing tinja lepas. Dosis biasa 6-8 mg per hari, maksimal 12 mg per hari. Sebagai larutan oral, awalnya 4 mg, kemudian 2 mg setelah masing-masing tinja longgar, maksimalnya 16 mg per hari. Untuk diare kronis, sebagai solusi oral, awalnya 4-8 mg setiap hari dalam dosis terbagi, dapat disesuaikan tergantung pada tingkat keparahannya. Dosis dapat diberikan tawaran ketika dosis pemeliharaan harian pasien ditetapkan maksimal 16 mg setiap hari. Untuk mekanisme kerjanya yaitu loperamid, agonis opioid berikatan dengan reseptor opioid, langsung di dinding usus, pada otot usus melingkar dan longitudinal, sehingga mengurangi peristaltik populatif. Farmakokinetik dari obat loperamid yaitu penyerapannya buruk diserap di saluran pencernaan, ketersediaan hayati sekitar 0,3%. Waktu untuk memuncak konsentrasi plasma 2,5-5 jam batasnya untuk larutan oral. Distribusinya buruk didistribusikan ke otak, memasuki ASI dalam jumlah kecil. Ikatan protein plasma sekitar 95% terutama untuk albumin. Metabolismenya hampir sepenuhnya dimetabolisme di hati melalui demetilasi N oksidatif terutama oleh isoenzim CYP2C8 dan CYP3A4 dan pada tingkat lebih rendah oleh isoenzim CYP2B6 dan CYP2D6 untuk membentuk desmetil loperamid mengalami efek first pass yang signifikan. Ekskresinya terutama melalui feses sebagai obat dan metabolit yang tidak berubah, air seni. Paru eliminasi sekitar 10 jam. Efek samping dari obat loperamid yaitu depresi sistem saraf pusat, konstipasi, resistensi urin dan usus dapat terjadi. Perhatian untuk obat loperamid yaitu pasien dengan AIDS, glaukoma, obstruksi leher kandung kemih, obstruksi pilorik,
retensi lambung yang signifikan, atau statistik usus. Faktor risiko untuk perpanjang interval QT misalnya sindrom QT, bawaan panjang, riwayat aritmia jantung, atau kondisi jantung lainnya, dan kelainan elektrolit. Tidak direkomendasikan untuk perawatan jangka panjang, gangguan hati, anak-anak, kehamilan, dan menyusui. Dalam percobaan ini, oleum ricini digunakan sebagai perangsang terjadinya diare. Oleum ricini mengandung 2 bahan berbahaya, yaitu satu protein yang sangat toksik, risin, dan kaya akan kandungan trigliserida, asam risinoleat. Trigliserida dalam minyak jarak di usus halus akan dihidrolisis oleh lipase menjadi gliserol, dan zat aktifnya yakni asam risinoleat yang terutama bekerja di usus halus untuk menstimulasi sekresi cairan dan elektrolit serta mempercepat transit di usus. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi norit. Norit itu bermanfaat untuk mengobati keracunan dan gangguan pencernaan seperti perut kembung dan diare. Obat yang berbentuk tablet ini mengandung karbon aktif atau arang aktif, di mana karbon aktif bekerja dengan cara menyerap zat yang menyebabkan keracunan. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja pada percobaan uji aktivitas anti diare. Yang dimana yang pertama disiapkan alat dan bahan, kemudian ditimbang tikus sebanyak 2 ekor. Setelah tikus ditimbang, tikus diberikan per oral oleum ricini dengan volume 2 ml per tikus, lalu didiamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, tikus diberikan per oral norit. Setelah itu diamkan lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit, tikus diberikan 2 perlakuan. Pada tikus 1 diberikan NaCNC 0,5%. Pada tikus 2 diberikan loperamid dengan dosis 2 mg per 70 kg berat badan. Setelah itu, tikus didiamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, tikus dianestesi dengan eter atau dibius dengan eter. Setelah tikus benar-benar pingsan, kemudian tikus dibedah dengan diambil bagian ususnya. Kemudian hitung dan amati. Yang pertama itu panjang usus yang dilalui norit, yang kedua panjang usus keseluruhan, dan yang ketiga rasio usus tikus.